Baiklah, kali ini saya akan mencoba untuk memperkenalkan VirtualBox Manager. Yang kita gunakan di sini adalah Oracle. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan bagaimana cara menginstal Windows 7 pada VirtualBox tersebut. Baik, kita klik New, kemudian kita Next. Di situ kita kasih nama Windows 7. Kemudian ini adalah memori atau RAM yang kita bisa gunakan. Di sini saya coba menggunakan standar aja, menggunakan 512, karena untuk Windows 7 sendiri memori untuk RAM-nya adalah 512. Kemudian saya klik Next. Kemudian di sini kita butuhkan untuk membuat new hard disk, dimana di sini akan dijadikan virtual hard disknya. Rekomendasi di sini adalah sekitar 20 GB. Baik, kita klik new virtual disknya. Di sini saya pakai FDI. Kemudian di sini dinamik. Lokasi penyimpanan kita bisa taruh di contoh di sini saya coba letakkan di hard disk yang masih kosong. Kemudian saya buat di sini virtual. Contoh virtual Windows 7. Oke. Kemudian ini ya, nama filenya win7.vdi. Dan saya save dan next. Oke. Nah, ini adalah hasil dari settingan kita tadi. Kemudian kita coba mulai dengan melakukan start. Sebelumnya saya setting dulu. Kita setting. Kita cari di mana storage atau file Windows 7-nya atau OS-nya, sering disebut dengan OS-nya. Nah, di sini kita pakai CD, seolah-olah kita membaca CD. Kita cari CD-nya ada di mana letaknya. Di sini saya coba kemarin penyimpanannya ada di file OS Windows 7 open, kemudian saya oke. Nah, setelah itu sudah disetting semua, storage sudah disetting, kita coba mulai start. Oke. Nah, ini adalah proses loading file untuk install Windows 7-nya. Oke, di sini sudah mulai starting Windows. Ditunggu saja karena prosesnya untuk instalasi menggunakan virtual ini cukup memakan waktu yang lama, karena virtualnya tadi kita gunakan RAM-nya sekitar 512. Kalau seandainya kita bikin sekitar kurang lebih 1 GB atau 2 GB, insya Allah tidak terlalu lama. Nah, kemudian kita next, install now. Kemudian I accept. Next. Kita pilih custom, bukannya upgrade. Ketika kita memilih upgrade, berarti kita sudah memiliki versi Windows 7 yang asli, kemudian kita bisa upgrade dan running. Namun kita tidak menggunakan itu, sebaiknya kita menggunakan custom, karena kita akan menginstal atau mengcopy
dari file CD ke file hard disk kita pilih custom. Nah di sini tadi ada pemilihan disk unlokasi space sekitar 20 GB. Kita bisa atur drive option, kemudian kita new. Di sini kita bikin kita ambil aja 10 GB, 10.000 ya. Kemudian kita apply, kita oke. Kemudian ada lagi space kosong, kita bikin new. Untuk data kita apply saja. Baik, setelah terbentuk seperti ini, kemudian di sini ada sistem reserved, kata dia sekitar 100 MB. Nah di sini adalah virtual untuk RAM-nya, bisa jadi di sana juga bisa jadi untuk media penyimpanan temporary-nya ya. Kemudian ini adalah primary kita dan ini adalah data kita. Baik, kita akan menginstal di 9.7. Jadi kita klik 9.7 GB-nya, kita next. Nah, setelah seperti ini akan ada proses pengkopian file Windows ke hard disk kita. Nah, kita tunggu ini sampai dengan komplit instalasi. Untuk penginstalan ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 30 menit atau bisa jadi lebih, atau mungkin kurang dari 30 menit tergantung dari space yang kita gunakan, baik itu hard disk, kecepatan baca data hard disk, kemudian kecepatan baca data RAM, kemudian prosesornya. Semua itu tergantung dari hardware kita. Baik, di sini baik, setelah Windows 7 semua komplit, maka akan terisi Windows 7 Ultimate seperti ini. Kemudian ada username, silahkan diisi username-nya berdasarkan ID masing-masing. Di sini saya coba menggunakan ID Adistikom, kemudian next. Setelah itu kita bisa isi password. Di sini passwordnya terserah dari masing-masing pengguna. Setelah itu ada hint. Hint ini di sini adalah informasi bahwa seseorang akan masuk masuk ke dalam komputer ini. Ketika dia lupa, dia akan akan tampil di dalam hint ini. Tetapi kadang-kadang saya tidak mengisi hint ini dengan password saya, tetapi saya isi keterangan, ayo mau ngapain. Takutnya orang tersebut tidak tanpa izin kita untuk masuk ke dalam komputer kita. Kemudian kita next. Setelah itu di sini karena ini Windows bukan Windows asli, jadi kita buang checklistnya agar dia tidak aktifasi ketika Windows ini terkoneksi ke dalam jaringan internet. Kemudian kita next. Di sini ada 3 pilihan, ada as rekomendasi setting, install import update only, dan assimilator. Kita di sini pilih assimilatornya. Setelah assimilator kita pilih, kemudian ada review your time and setting. Di sini bisa disetting sesuai dengan negara kita tempat tinggal, kemudian tanggal yang saat ini. Kemudian kita next. Di sini saya pilih home network. Koneksi di sini maksudnya adalah dia mencari koneksi jaringan internet yang ada. Nah, kita bisa lihat di sini ketika jaringan di bawah ini tampil seperti ini, sebenarnya dia mencari koneksi internetnya. Nah, di sini ada interface, dia terkoneksi, kabel terkoneksi gitu ya. Tuh. Ada adapter OneNet kabel connected. Waktu untuk menunggu ini Windows 7 sampai jadi kurang lebih sekitar 15 menit. Kita tunggu sebentar.
Di sini kita ada ada beberapa fungsi menu sambil menunggu. Di sini dia mengindeks bahwa sistem kita dikopikan ke dalam hard disk. Nah, ini maksudnya adalah virtual hard disknya atau VDI-nya. Kemudian ini adalah CD ROM-nya, seolah-olah ini adalah virtual dari CD ROM-nya. Kemudian ini ada USB device attached, adalah device untuk USB-nya. Kemudian ada jaringan lokal area network. Kemudian ada folder, ini adalah explorer kita. Kemudian ada mouse, dan ini adalah kontrolnya gitu. Nah, kemudian ini ke indeks bahwa install produk key-nya sudah terdaftar. Kemudian install Windows your setting akan final. Kita tunggu. Nah, ya tampil. Kemudian ini jangan di enter, kalau di enter dia masuk ke bootingan lagi tadi titik-titik. Ini adalah tampilan starting Windows-nya di awal. Kenapa lambat tampilnya? Karena tadi settingan di awal bahwa RAM kita sekitar kurang lebih 512 untuk device-nya, untuk sistem operasi Windows 7 ini. Kita tunggu kurang lebih 1 menit. Kemudian ada prepare your desktop, adalah memperbaiki desktop kita yang ada di Windows 7-nya. Ini adalah tampilan awal dari Windows 7 ketika kita install tadi. Oke. Semua menu di sini bisa kita gunakan dan kita bisa langsung install, dan kita sudah menggunakan seolah-olah kita punya satu laptop, tapi di dalam satu laptop kita punya 2 laptop atau 3 bahkan 4 laptop. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Presentasi saat ini saya ucapkan terima kasih untuk mahasiswa dan mahasiswi saya. Semoga ini bisa bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.